Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Indriani. Anak-anak, kita masih di bab 6 ya, dengan subbabnya koordinat kartesius dan koordinat kutub, atau bisa disebut juga dengan koordinat polar. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama 3.10, yaitu menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya. Kemudian 4.10-nya adalah menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub atau sebaliknya. Baik, yang pertama kita akan bahas koordinat kartesius dulu ya. Letak suatu titik pada sistem koordinat kartesius ditentukan oleh jarak horizontal atau disebut juga dengan sumbu X dan jarak vertikal atau disebut juga dengan sumbu Y pada kedua garis yang saling tegak lurus dan berpangkal pada titik O yaitu 0,0. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah koordinat kartesius ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tegak lurus berpangkal di titik 0,0. Ini ada titik P yaitu 3,2. Artinya 3 ini adalah X, 2 ini adalah Y. Kemudian ada Q yaitu 2, negatif 3. 2 ini adalah X, kemudian negatif 3 ini adalah Y. Kemudian ada R, negatif 5, negatif 2. Negatif 5 ini adalah X, kemudian negatif 2 ini adalah Y. Kemudian ada S, yaitu negatif 4,3. Negatif 4 ini adalah X, kemudian 3 ini adalah Y. Begitu ya. Nah, koordinat kartesius ini dinyatakan dalam P, yaitu X, Y. Begitu ya anak-anak. Bagaimana dengan koordinat kutub atau koordinat polar? Nah, letak suatu titik yang ditentukan dengan menggunakan koordinat kutub atau polar, yaitu titik P sama dengan R, alpha. Dengan R adalah jarak titik tersebut dengan titik asal, yaitu 0,0 atau di titik O ya. Dan alpha adalah besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan garis R. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau misalkan ada titik seperti ini ya, titik A 4,30 derajat, 4 ini adalah R-nya, kemudian 30 derajat ini adalah alfanya. Kemudian titik B 8,90 derajat. 8 ini adalah jarak dari titik pangkal yaitu 0,0 ya. Sampai sini. Kemudian dia membentuk sudut 90 derajat. Begitu ya. Kemudian di sini juga sama yaitu titik C yaitu 2 X, R-nya dia 2 atau jari-jari ya bisa disebut juga, tapi R nih sebutannya. Dia sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian titik D ini adalah R-nya ini adalah 6, kemudian sudut yang dibentuknya ini adalah 240 derajat. Nah, koordinat kutub atau polar ini dinyatakan dalam P sama dengan R, alpha derajat ya, begitu. Nah, bagaimana hubungannya antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub? Baik, terdapat hubungan ternyata antara koordinat kartesius dengan suatu titik yaitu X, Y dengan koordinat kutub yaitu R, alpha yang digambarkan berikut. Nah, kalau misalkan digambarkan seperti ini ya. Ini X, ini Y, kemudian ini adalah R, ini adalah sudut yang dibentuk ya. Ini adalah suatu titik. Nah, koordinat kartesiusnya kita tahu yaitu X, Y, sedangkan koordinat kutubnya itu adalah R, alpha derajat. Nah, ini adalah hubungannya anak-anak. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita mau mencari X, ini adalah rumusnya R cos alpha. Sedangkan untuk mencari Y, dia akan sama dengan R sin alpha. Sedangkan hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius, nah sebalikannya daripada ini ya. R-nya itu bisa dicari dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tangan alfanya dia adalah Y per X. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ini ada nomor 1. Nyatakan ke dalam koordinat kartesius dari titik berikut. Yang pertama, titik P yaitu 8,150 derajat. Kemudian yang B, R sama dengan 20,315 derajat. Nah, kita bahas yang A dulu ya. Berarti titik P-nya ini adalah 8,150 derajat.
Kita ketahui bahwa ini adalah 8 ini adalah R-nya. Kemudian alfanya dia adalah 150 derajat. Nah, kalau kita mau mencari X, dia rumusnya adalah X sama dengan R cos alfa. Nah, kita substitusikan. R-nya kita ganti dengan 8. X sama dengan 8 cos 150 derajat. Nah, kita ingat bahwa cos 150 derajat ini adalah bisa dicari dengan rumus cos 180 derajat dikurangi alfa, dia akan sama dengan negatif cos alfa. Baik, cos 180 derajat dikurangi alfa, berarti dikurangi berapa biar dia 150? Yaitu dikurangi 30 derajat. Nah, dia akan sama dengan negatif cos alfa. Berarti negatif cos 30 derajat. Nah, kita negatifnya sama ya. Nah, cos 30 derajat ini adalah setengah akar 3. Substitusikan ke sini. Cos 150 derajatnya kita ganti dengan negatif setengah akar 3. Oke, berarti 8 dikali negatif setengah akar 3 adalah 8 kali negatif setengah, yaitu negatif 4, akar 3-nya tetap. Berarti X-nya sama dengan negatif 4 akar 3. Ini baru mencari X. Mencari Y-nya, rumusnya adalah Y sama dengan R sin alfa. Y sama dengan R-nya 8. Sin alfanya 150 derajat. Nah, kalau tadi adalah cos ya, sekarang sin. Baik, sin 150 derajat bisa dicari dengan rumus sin 180 derajat dikurangi alfa, dia akan sama dengan sin alfa. Nah, sin 180 derajat dikurangi 30 derajat ya, agak 150. Dia akan sama dengan sin 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa sin 30 derajat ini adalah setengah. Berarti 8 sin 150 derajat kita ganti dengan setengah. 8 dikali setengah adalah 4. Jadi koordinat kartesiusnya adalah P, X, Y ya. X-nya adalah negatif 4 akar 3, Y-nya adalah 4. Begitu ya anak-anak? Gampang sekali. Nah, kita akan bahas untuk yang B-nya, yaitu titik R. 20,315. Kita ketahui bahwa 20 ini adalah R-nya, kemudian 315 ini adalah alfanya. Untuk mencari X sama rumusnya yaitu R cos alfa. Berarti X sama dengan R-nya kita ganti dengan 20, cos alfanya kita ganti dengan cos 315. Nah, cos 315 ini bisa dicari dengan menggunakan rumus cos 360 derajat dikurangi alfa, dia akan sama dengan cos alfa. Berarti cos 360 derajat dikurangi berapa biar 315? Yaitu dikurangi 45 derajat. Berarti alfanya juga dia 45 derajat. Berarti dia akan sama dengan cos 45 derajat. Kita tahu bahwa cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, kita udah tahu nih, cos 315-nya adalah setengah akar 2. Kita substitusikan ke sini. Berarti X sama dengan 20 dikali setengah akar 2. 20 dikali setengah adalah 10 akar 2-nya tetap. Berarti X-nya sama dengan 10 akar 2. Nah, itu untuk yang X. Kita akan cari yang Y-nya. Y-nya ini adalah rumusnya Y sama dengan R sin alfa. Berarti Y sama dengan R-nya kita ganti dengan 20. Sin alfanya kita diganti dengan sin 315. Nah, kita cari lagi sin 315-nya. Yaitu dengan rumus sin 360 derajat dikurangi 45 derajat. Dia akan sama dengan negatif sin alfa. Berarti sin 360 derajat dikurangi 45 derajat, dia akan sama dengan negatif sin 45 derajat. Negatifnya dia tetap, sin 45 derajatnya dia adalah setengah akar 2. Kita substitusikan ke sini. 20 sin 315, sin 315-nya kita ganti dengan negatif setengah akar 2. Berarti 20 dikali negatif setengah akar 2 dia akan sama dengan 20 dikali negatif setengah, negatif 10 akar 2-nya tetap. Berarti Y sama dengan negatif 10 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah P, X, Y-nya, yaitu X-nya adalah 10 akar 2, kemudian Y-nya adalah negatif 10 akar 2. Begitu ya anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya seperti ini? Ubahlah ke dalam koordinat kutub. Nah, berarti dari koordinat kartesius dirubah menjadi koordinat kutub. Yang pertama adalah titik A yaitu 4, negatif 4. Kemudian titik B adalah negatif 8 akar 3,8. Baik, penyelesaiannya kita akan kerjakan terlebih dahulu yang A.
Kita tahu bahwa titik A-nya ini adalah 4, negatif 4. Diketahui bahwa X-nya adalah 4, sedangkan Y-nya adalah negatif 4. Kalau kita ingin mencari R, dia rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan X dan Y-nya kita ganti. R sama dengan akar dari X-nya dia 4, berarti 4 kuadrat ditambah, nah Y-nya ini adalah negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, kemudian negatif 4 kuadrat juga 16. Berarti 16 ditambah 16 adalah 32 ya, berarti R sama dengan akar dari 32. Nah, akar dari 32 ini bisa dirubah ke dalam bentuk lain, yaitu 32 ini adalah akar dari 16 dikali 2 ya. Berarti akar 16 adalah 4, akar 2-nya tetap. Berarti R-nya sama dengan 4 akar 2. Nah, kita tahu bahwa tangen alfa itu rumusnya adalah Y per X. Sehingga tangen alfa sama dengan Y-nya adalah negatif 4, kemudian X-nya adalah 4. Negatif 4 dibagi 4 ini akan sama dengan negatif 1. Berarti tangen alfanya dia negatif 1. Nah, kita abaikan dulu tanda negatifnya. Nah, ini dengan mengabaikan tanda negatif, maka didapatkan sudut 45 derajat. Dari mana? Karena tangen alfa atau tangen 45 derajat itu adalah 1. Kita mengabaikan yang tanda negatifnya dulu ya. Berarti tangen alfa atau tangen berapa yang nilainya adalah 1, yaitu tangen 45 derajat. Oke, perhatikan bahwa titik A yaitu 4, negatif 4 berada atau terletak di kuadran keempat. Maka sudut 45 derajat direalisasikan pada kuadran keempat, yaitu, nah ini ya kalau kita gambarkan 4, negatif 4 itu ada di kuadran keempat. Nah, kalau direalisasikan berarti dia adalah 360 derajat dikurangi 45 derajat. Ini adalah 350 derajat. 315 derajat. Yaitu sudutnya ini ya ke sini 315 derajat. Tetapi bisa juga dia menggunakan sudut negatif berapa? Yaitu sudut negatif 45 derajat. Sehingga koordinat kutub dari titik tersebut adalah A ini akan sama dengan R, alfa derajat. Berarti titik A-nya ini adalah R, alfa, yaitu 4. R-nya kita tahu bahwa 4 akar 2 ya. Ini 4 akar 2. Nah, sudutnya bisa 315 derajat atau titik A ini adalah 4 akar 2 bisa menggunakan negatif 45 derajat. Begitu ya anak-anak. Jadi boleh pakai, ini kan titiknya di sini kan. Dia akan membentuk sudutnya segini, 315. Atau sudut N ini negatif 45 derajat. Yang berlawanan dengan jarum jam dia nilainya positif, sedangkan yang searah dengan jarum jam ini yaitu nilainya negatif, begitu ya. Nah, bagaimana untuk yang B-nya? Yang B-nya ini adalah titik B, yaitu negatif 8 akar 3, 8. Kita ketahui bahwa berarti negatif 8 akar 3-nya ini adalah X, kemudian 8-nya ini adalah Y. Nah, untuk mencari R, dia akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Substitusikan X dan Y-nya, sehingga R sama dengan akar dari, nah ini negatif 8 akar 3 dikuadratkan, kemudian ditambah 8 kuadrat. Nah, oke, negatif 8 akar 3 dikuadratkan, berarti negatif 8 kali negatif 8, 64, akar 3 kali akar 3 adalah 3, berarti 64 dikali 3 adalah 192. Kemudian 8 kuadrat ini adalah 8 kali 8 yaitu 64. Nah, 192 ditambah 64 ini adalah R-nya sama dengan akar dari 256. Akar dari 256 ini tidak lain dan tidak bukan adalah 16. Sehingga R-nya sama dengan 16. Oke, kita akan mencari sudut alfanya ya. Tangen alfa itu rumusnya adalah Y per X. Y-nya dia 8, kemudian X-nya dia negatif 8 akar 3. Sehingga dihasilkan negatif 1/3 akar 3. Begitu ya. Oke. Ini sesungguhnya adalah 8 per negatif 8 ini 1 per akar 3, kemudian
1 per negatif akar 3 ini dirasionalkan sehingga menjadi negatif 1/3 akar 3. Tangan alfa kita tahu, sudah diketahui bahwa tangan alfanya ini adalah negatif 1/3 akar 3. Dengan mengabaikan tanda negatifnya, kita abaikan dulu tanda negatifnya. Nah, tangan berapa yang hasilnya adalah 1/3 akar 3? Yaitu didapatkan adalah sudutnya adalah 30 derajat. Perhatikan bahwa negatif 8 akar 3,8 terletak pada kuadran kedua. Nah, ini adanya di kuadran kedua ya. Dan membentuk sudut 30 derajat. Kalau ini berarti sudutnya 180 derajat ya. Kemudian dikurangi 30 derajat, dia menghasilkan adalah 150 derajat. Oke, sehingga koordinat kutub dari titik tersebut adalah A sama dengan R, alfa derajat, yaitu R-nya dia 16, kemudian sudutnya adalah 150. Atau bisa juga dia negatif 210. Nah, dari sini ya. Ke sini 90, ke sini berarti kalau ini kan 150 derajat berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Ke sini 90, kemudian ke sini adalah 150 derajat. Nah, kalau negatif 210 derajat ini berarti dia searah dengan jarum jam. Berarti nolnya di sini. Baik, ke sini adalah negatif 90 derajat. Ke sini adalah negatif 180 derajat. Nah, naik 30 derajat berarti dia negatif 210 derajat. Gitu ya anak-anak? Gampang sekali. Baik, agar lebih tajam lagi pengetahuannya, di sini ada asah kemampuan. Kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 itu ada 3 soal, nomor 2 juga ada 3 soal. Silahkan dikerjakan, kemudian kirimkan jawaban kalian di classroom kelas kalian masing-masing. Selamat berlatih, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.